Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali ya dalam mata kuliah praktikum pengantar basis data. Ketemu lagi. Tadi habis SDTI ya tadi pagi ya teman-teman. Mohon maaf ya. Sebenarnya gini ya, rencana kan ini ya untuk teman-teman yang mau offline ya. Itu sebenarnya kan kemarin saya tanyakan ya ke petugas labnya. Itu jam 10 bisa, tapi ternyata ini ya teman-teman, yang kemarin itu, jadi kegiatan saya yang penutupan itu tadi ditutup jam ini ya, setengah 11 gitu ya. Jadi sampai tadi siang gitu ya. Jadi mohon maaf nggak jadi kita mau offline ya, yang mau offline gitu ya. Jadi akhirnya kita online saja ya, mohon maaf ya. Karena jadwalnya terus-terus. Kemudian mohon maaf juga ya tadi apa, materinya juga jadi agak ngelantur ya tadi ya. Saya baru share setelah tadi ya, habis kita belajar SDTI tadi, baru saya share kemudian ada beberapa perbaikan ya, videonya juga. Nah ini kebetulan karena LKP-nya juga agak ini juga teman-teman ya, mohon maaf ya, jadi agak telatan nih LKP-nya. Silakan, presensinya sudah saya ini belum? Saya buka belum? Yang di ini, praktikum. Kayaknya SDTI kemarin sudah saya bikin, tapi kalau yang ini coba ya. Bentar. Presensinya belum ya? Oke. Saya bikin presensi dulu ya. Nanti teman-teman isikan dulu sama silakan untuk melihat videonya dulu aja. Nanti saya tanyakan ya dari video itu. Sembari saya melengkapi LKP-nya ya. Nanti saya sebenarnya udah nyobain beberapa hal. Nanti biar teman-teman tinggal coba. Ntar ya teman-teman. Ntar sembarin dulu. Saya kasih attendance-nya dulu. Oke. Silahkan yang teman-teman yang belum gabung juga untuk diinfokan ya. Untuk bisa gabung. Sama konfirmasi yang kemarin kayaknya. Kemarin kalau nggak salah saya juga minta maaf ya. Karena masih lancar kegiatan itu diklat ya. Jadi saya kemarin nggak bisa nemenin teman-teman ya untuk pembelajaran. Jadi cuman saya kasih tinggalin ini ya. Pembelajaran asinkronus video. Kayaknya soalnya kalau untuk yang view kemarin nggak terlalu susah sih. Ke teman-teman pasti insya Allah kalau teman-teman nyoba itu bisa kalau yang view. Nggak serumit yang subquery sih kalau menurut saya. Lebih-lebih ini sih, lebih mudah. Sebentar ya, kehadirannya saya buatkan dulu. Oke. Tanggal 16 ya. Mohon maaf ya teman-teman jadi agak ini ya. Karena jadwalnya pas-pas bareng-bareng gitu. Ini kelas D ya. Kita jam 13 sampai 15. Ada beberapa mahasiswa kayaknya kemarin belum presensi juga. Yang pertemuan kemarin. Mungkin lupa ya. Jadi kelewatan. Ada beberapa kalau nggak salah nggak full untuk isi presensinya. Nah, nanti silahkan ya untuk yang masih terlewat, kemarin presensinya belum absen ya, kelewatan belum absen, nanti bisa konfirmasi ke saya ya, untuk saya update. Kemudian yang ini sudah ya, untuk presensinya silahkan dicek, isikan dulu presensinya, sama silahkan teman-teman untuk menyaksikan video dulu yang ada. Nah, sembari nanti dari video itu, nanti saya ada yang saya tanyakan ke teman-teman. Oke, kemudian ini saya lengkapi dulu ya list pertanyaannya dulu untuk apa teman-teman nanti cobain latihannya. Kalau apa namanya percobaannya sih nanti tinggal teman-teman mencoba. Ini saya data dulu pertanyaannya. Nah, silahkan untuk presensinya yang attendance kehadiran di bawah, kemudian video pembelajarannya silahkan disaksikan dulu. Nanti saya review ya, nanti saya tanyakan ketika kita bahas. Bentar ya, saya lengkapi dulu LKP-nya. Oke.
Mohon maaf ya teman-teman, lama. Sudah. Oke, semua password langsung di-hash. Oh, ini ya, ada pertanyaan ya. Semua password langsung di-hash di MySQL. Sama tipe hash apa yang digunakan di MySQL. Kalau ini sih biasanya kalau penyimpanan biasanya langsung sih Mas. Nanti kalau untuk ininya ya, apa namanya? Setiap kali kita masukkan password ya, ketika kita inputkan di MySQL, biasanya memang langsung formatnya langsung di hashing, langsung di enkripsi ya. Nah, kalau untuk tipe jenis enkripsi yang digunakan sih biasanya kalau yang standar ini ya, saya agak lupa namanya itu apa ya, yang enkripsi standar itu, saya agak lupa jenisnya. Ada kayaknya jenis enkripsi standar untuk yang MySQL. MD5 kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah yang standar MD5 sih. Yang standar tuh untuk MySQL. Oke, kita kembali dulu ya. Mohon maaf ya agak lama. Soalnya sudah. Ntar nanti tinggal saya upload. Nah, kita bahas dulu aja ya. Ntar saya izin share screen dulu. Kita kembali ke materi. Bagaimana hasil pemahaman dari teman-teman? Ntar ya. Saya geser dulu. Ntar. Looting mode-nya. Nah, kita bahas dulu ya. Bagaimana hasil melihat video? Sudah dapat insight? Kita bahas dulu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Nah, mohon maaf ya. Kita mulai tadi saya malah iniin dulu ya, ngerjain LKP dulu. Jadi ini ya, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kelas kita dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian coba ya kita bahas bersama terkait dengan materi ini ya, DCL ya, Data Control Language dan juga SQL Index. Nah, ini di sini ya, teman-teman, terkait dengan DCL. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan permission ya atau kontrol untuk suatu database. Kalau kita kemarin biasanya menggunakan root ya. Pada umumnya kita masuk itu kan di MySQL ini ya, strip ini ya, pakai ini aja deh. Type. Kadang-kadang ini ya, takutnya type-nya tuh nggak nyala ntar. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga. Ntar ya teman-teman, testing dulu. Oke. Oke, saya lanjut dulu. Nah, biasanya kalau standar root kan kita masuknya di ini ya. Bentar. My SQL. Ini ya, menu. Kemudian root. Ini ya, yang standar ya. Mohon maaf ya, tulisnya langsung di atasnya. Nah, biasanya kita pakai ini ya untuk standar masuk rootnya ya. Nah, sekarang kita coba teman-teman memberikan suatu batasan ya, akses ya. Jadi tidak semua orang nanti ketika teman-teman menjadi DBA ya, database administrator, itu teman-teman tidak semua diberikan akses. Jadi misalkan katakanlah nanti teman-teman kalau kita bicara terkait dengan ini ya, leveling di dalam organisasi atau manajemen nanti kan ada ya teman-teman ya rekan-rekan kerja yang misalkan nanti berada di bagian operasional atau mungkin bagian tertentu ya manajerial gitu ya. Teman-teman pengen batasi aksesnya. Jadi nggak boleh semua orang itu bisa punya akses keseluruhan ya terhadap database gitu. Jadi dibatasi sih teman-teman. Even itu di dalam satu departemen IT agar kita bisa memberikan rules ya, pemisahan dalam pekerjaan itu teman-teman bisa batasi. Katakanlah misalkan nanti karyawan A itu hanya boleh melakukan melihat view saja ya, melakukan select. Itu nggak boleh dia melakukan data manipulation, insert lah ataupun deletion itu nggak boleh misalkan kayak gitu-gitu. Jadi disitulah fungsinya data control language. Teman-teman bisa melakukan pembatasan akses kepada mereka-mereka yang sekiranya nanti akan punya akses ke database gitu. Nah, di sini untuk perintah DCL-nya nanti teman-teman bisa menggunakan ada grant, ada revoke ya. Grant ini untuk memberikan hak akses, nanti teman-teman memberikan dengan granting, kemudian di sini ada revoke.
revoke ini untuk nanti menarik lagi. Kebetulan misalkan teman-teman tadi sudah berikan ya hak aksesnya, katakanlah select, teman-teman pengen memberikan dia kemampuan juga untuk insert, ya udah bisa dikasih insert. Atau mungkin teman-teman pengen narik lagi, nggak boleh ngisiin insert data. Nah, itu teman-teman bisa di revoke. Nah, untuk contoh penggunaannya nanti kita bisa lihat. Nah, grant ini untuk opsi 1 ya, perintah 1, grant nanti bisa memungkinkan ya kita untuk memberikan hak akses ke pengguna. Kontrol utama nanti tetap di root ya, teman-teman ya. Jadi nanti untuk pengelolaannya, misalkan teman-teman mau kasih grant ataupun mau melakukan revoke, itu kuncinya teman-teman harus ada di posisi root. Jadi harus ada di super user yang paling tinggi gitu. Kalau teman-teman nanti pakai user sendiri, itu tetap nggak bisa sih, teman-teman. Kontrol utama tetap di root gitu. Nah, di sini mungkin agak apa ya, logiknya sih sebenarnya kalau di sini nanti mungkin agak karena ritmenya bisa untuk ngetes nanti kita ada masuk login gitu ya, terus ngetesting, terus balik lagi keluar gitu ya. Jadi nanti agak mungkin logikanya agak sedikit perlu penyesuaian ya nanti ya. Tuh, agak berbeda kalau dari yang pertemuan sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan ya kiranya pengguna mana yang punya akses, misalkan katakanlah ke database tertentu atau ke tabel tertentu, bisa ini spesifik. Nah, inilah gunanya nanti teman-teman bisa memberikan granting ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya dalam apa namanya sebelum kita memberikan ini ya granting hak akses atau kita memberikan hak akses ini ya grant ini nanti teman-teman buat user dulu. Jadi teman-teman buat user, silahkan ini bisa namanya sendiri, kemudian passwordnya bebas. Nah, nanti di sini teman-teman masuk menggunakan root ya. Nah, untuk membuat ini ya teman-teman, untuk membuat apa user ini teman-teman masuk dulu di root. Pakainya sama ya, untuk masuk di root standar ya. Kita pakai cd mysql, cd bin, kemudian mysql ini ya, menu root, ini masuk ke root. Kemudian teman-teman bikin aja, terserah nama kalian nanti. Kemudian ada passwordnya, yang mudah 1, 2, 3, 4, 5 aja, kan untuk latihan dulu. Oke, kemudian kita masuk di sini teman-teman. Nah, ini kita login teman-teman ke MySQL ya. Nah, di sini menggunakan username dari teman-teman. Nah, di sini kalau kita login, ini teman-teman masuknya ini teman-teman. MySQL, ada ini ya, menu, ada kebetulan usernya saya, kemudian main P ya. Kemudian ada enterin password 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Nah, di sini nanti kita udah masuk ini teman-teman dengan login dengan username kita. Oke. Nah, di sini nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. List database-nya ini sedikit berbeda ya kalau kita menggunakan login sendiri. Kalau ini dengan login sendiri teman-teman. Kalau kita pakai root itu nanti biasanya listing database-nya keluarnya banyak. Nah, kalau di sini kita cuma yang dapat biasanya tertentu aja sih kalau kita login dengan database dengan username kita. Nah, kemudian di sini. Nah, terkait dengan ini proses granting ya di sini. Nah, nanti teman-teman ini ya. Di sini saya coba melakukan ini ya teman-teman creating database. Setelah kita login, kita coba teman-teman kita membuat satu database untuk menguji ya apa namanya kemampuannya tadi ya. Jadi ini awal kita belum punya hak akses apa-apa, jadi masih default. Itu saya coba kita bikin database di dalam user saya tadi. Nah, itu nanti dia akan muncul ini teman-teman, notifikasi. Nah, ini Mas Arkan mau ngejelasin? Kalau mau ngejelasin saya persilahkan sih, nggak apa-apa, santai aja. Malah enak saya nggak usah ini ya, nggak usah mengkonfirmasi penjelasan sih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, kaitannya dengan tadi ya, nanti teman-teman nggak apa-apa ya, misalkan ada error, kalau yang ini nanti di-capture ya teman-teman ya. Karena di situ untuk memang testing. Jadi misalkan kita default, itu kan belum bikin ini ya, kita belum bikin hak akses tuh, untuk dia bisa meng-create.
Nah, otomatis di sana ada error kan. Nah, kalau yang ini errornya silakan didokumentasikan. Misalkan ini ya error karena kan emang nggak bisa berarti bikin database-nya. Otomatis nanti teman-teman keluar dulu. Nah, keluarnya ini pakai ini ya garis miring Q atau teman-teman type aja quit ini ya quit biasa quit keluar itu sangat ya nggak keluar lagi ya pakai itu malah nggak PW teman-teman. Jadi pakai ini aja deh texting quit biasa. Nah, ini ya silahkan nanti bisa pakai ini untuk penggantinya ya. Jadi salah satu, kalau saya lebih suka garis miring Q karena lebih singkat. Nah, nanti silakan ini juga bisa untuk keluar. Ini keluar dari login dari ini, login dari apa namanya username kita. Itu. Bisa pakai ini, bisa pakai yang ini. Nah, karena saya tadi ini ya kondisinya tidak punya privilege untuk membuat create database, maka di sana keluarlah error. Oleh karena itu, ada yang di bawah ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan untuk yang di bawah ini? Ini grand apa? Boleh. Tadi hasil melihat video bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Halo? Masih ada di kelas? Atau sudah? Bagian mana Bu tadi? Nah, ini. Yang ini. Yang grand or privilege, ada yang Oh, mau menjelaskan atau bisa menjelaskan? Silakan. saya izin jawab ya Bu. Ya, ini Mbak siapa? Aisyah Bu. Oh iya, Mbak Aisyah, silakan. Seperti Kalau apa ini, Mbak? grand or privilege tadi itu biar bisa memberikan akses ke user itu untuk melakukan semua perintah pada MySQL, tapi apa Bu? Bentar. Tapi kontrol utamanya itu tetap pada root-nya Bu. Jadi dia Hmm. nggak bisa buat grand lagi gitu. Mhm. Nah, itu Jadi ya. Hmm. semuanya intinya. Oke, silakan Mbak Aisyah ya nama sama nimnya ya. Kalau ini nggak usah pakai kelas ya karena kelas kita sendiri. Jadi ini ya Baik. teman-teman. Contohnya untuk grand privilege dijelaskan sama rekan kita udah bener ya. Jadi kalau all itu nanti bisa kasih semua ya teman-teman. Nanti saya bahas di selanjutnya ini sebentar. Saya kecilin lagi. Ya ini ya. Jadi quitnya masih lagi. Nah ini ya teman-teman. Untuk yang privilege di sini teman-teman nanti bisa kayak ini teman-teman. Kalau teman-teman kasih all privilege, ini kayak kita bikin super user. Jadi kita bikin another user yang levelnya super user juga, tapi nggak bisa setinggi root karena root itu paling tinggi ya level paling tinggi, di mana nanti pengelolaan sih teman-teman. Katakanlah kayak kita ini ya, kalau teman-teman itu jadi istilah yang dari pihak kampus ya. Nah ini nanti istilahnya dari pihak kampus itu kan ada ini ya admin tertinggi ya. Nah nanti admin tertinggi itu membuka ini ya all privilege untuk teman-teman. Teman-teman misalkan kebetulan misalkan membantu ya di kampus, teman-teman diberi akses untuk mengolah data. Nah itu boleh melakukan insert, update, delete ya kayak ini ya, data manipulation language biasa, itu teman-teman diberikan akses gitu. Nah, tapi posisinya teman-teman nggak bisa kayak si admin yang ada di kampus. Karena dia bisa melihat semuanya ya nanti termasuk dia bisa mencabut juga teman-teman hak akses apa namanya data manipulation language yang misalkan diberikan ke teman-teman karena teman-teman sifatnya hanya membantu sementara misalkan. Jadi teman-teman nggak boleh memiliki akses untuk apa ya, untuk pada waktu yang jangka panjang. Jadi saya cuma sementara misalkan teman-teman membantu sementara, nah teman-teman cuma dikasih privilege sementara aja gitu. Nanti bisa dicabut juga gitu. Kemudian di sini untuk tanda ini ya. Nah, ini nanti bisa digantikan ya, teman-teman. Nah, mungkin bisa menjelaskan untuk on ini yang depan apa, yang belakang apa? Ada yang bisa? Tadi udah dijelasin sih, nanti di seterusnya. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa di sini ada on, terus asterik atau bintang, kemudian titik, kemudian ada bintangnya lagi? Ada? Dan bisa digantikan dengan apa tanda bintang ini ya? Silakan. Ada yang bisa? Kalau tadi sudah melihat video harusnya bisa. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan, Mas. Tanda asterik atau bintang itu jadi kayak global privilege itu yang Global buat privilege. kayak kalau di yang biasa kan buat
select all gitu. Jadi kayak Select all, betul. iya, jadi kayak itu bisa buat database apa aja, terus buat tabel apa aja. Nah, betul. Ini silahkan ya, nama sama NIM-nya ya. Tadi udah ada 2 orang ya. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, untuk pendataannya di chat ya, nama sama NIM-nya ya. Yang tadi Mbak Aisyah sama Mas Muhammad Putra ya. Kalau Iya, nggak Bu. salah, ya kan ya. Nah, oke, silahkan. Terima kasih ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini global privilege ini, karena kita kalau biasanya kan select all ya teman-teman ya. Nah ini maksudnya semua database, di belakangnya semua tabel. Beda nanti gilirannya kalau kita bergeser ke sini. Bentar. Thank you, Pak. Nah, ini ada nggak? Oh ini, ada ya. Nah di sini ada ketentuannya teman-teman. Ada nama database tertentu, ada tabel tertentu. Di sini teman-teman bisa menspesify untuk menggantikan tanda bintang ini ya. Nanti bisa khusus misalkan katakanlah teman-teman boleh mengakses misalkan di universitas saja gitu. Ataukah nanti mungkin di universitas khususnya tabel apa mata kuliah misalkan. Nah, gitu. Jadi dispesifikan bisa. Nah, itu untuk kaitannya dengan Grand All ya. Nah, di sini ada beberapa ya jenis perintah ya teman-teman. Untuk opsi perintah di dalam Grand ini ada beberapa macam. Ada all, ini all privilege, jadi accessful. Tapi accessful ingat lagi ya, accessful itu dalam artian apa namanya level user tertinggi tetap di root ya. Nanti kalau teman-teman melakukan controlling, mau kasih all privilege ini tetap lagi harus balik lagi ke root. Jadi jangan pakai user sendiri, nggak bisa gitu. Meskipun teman-teman tadi sudah di granting all privileges, itu tetap nggak bisa teman-teman. Jadi harus balik lagi ke root, misalkan untuk melakukan kontrolnya gitu. Oke, kemudian di sini ada create. Create itu nanti ketika teman-teman menggunakan misalkan katakanlah ini ya. Nah ini, select insert ini bisa digantikan dengan create, kemudian dengan apa aja nih? Drop, insert, update ya, macam-macam beberapa opsi ini nanti bisa dicoba sih teman-teman, saling dicoba aja. Standarnya sama ya, artinya create itu untuk membuat, drop itu untuk menghapus, insert itu untuk menambahkan, update untuk merubah ya. Tadi di video mungkin ada sedikit mix ya, salah ini ya, pengetikan ya di sini saya update filenya. Kemudian delete ini untuk menghapus, select ini nanti untuk misalkan untuk menampilkan tertentu ya menggunakan perintah select. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, nanti ini ya, Grand All ini sama ya dengan All Privileges tadi ya, sama, sistemnya sama, cuman penulisannya aja sih. Kemudian di sini nanti bisa ya tadi ini dengan variasi, kemudian ini ya untuk struktur utamanya seperti ini. Misalkan di sini nama database ini bisa dispesifikan kalau misalkan teman-teman nggak pengen semuanya gitu. Oke, kemudian saya geser di sini. Untuk revoke ya. Revoke ini mencabut ya teman-teman ya. Mencabut hak akses ya. Jadi setelah misalkan teman-teman grant kasih gitu ya hak akses. Nah, teman-teman kebetulan misalkan apa membantu atau karyawannya itu temporary, sifatnya sementara. Nah, akses itu kemudian dicabut teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya sintak revoke. Nah, ini sama teman-teman strukturnya. Nanti tipe izin ini bisa diganti dengan opsi-opsi tadi ya. Nah, ini ya. Nah, itu bisa diganti-ganti. Nah, untuk strukturnya sama ya, on, kemudian ada nama database, kemudian table. Bisa juga tadi pakai bintang, itu tadi bisa. Ya, bintang asterisk tadi bisa. Oke, kalau misalkan ini ya mencabut langsung seluruh gitu, langsung aja teman-teman revoke all gitu. Semuanya ya kayak all privilege tadi. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman. Saya sedikit tambahkan ya, kaitannya dengan tadi ya. Kita menambahkan user. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tuh kalau dengan user bisa menambahkan ada user, ada host sama passwordnya. Nah, nanti from MySQL user. Jadi ketika teman-teman telah membuat user ya, misalkan dengan nama sendiri, nah nanti teman-teman silahkan bisa ditampilkan dengan cara seperti ini. Nah, kebetulan tadi ya ada teman kita tadi Mas Dias menanyakan ya bentuknya memang di hash ya teman-teman, jadi di enkripsi. Kalau kita tadi tahu ya, jadi enkripsi 1 2 3 4 5 ini teman-teman bentuknya. Jadi ini biasanya sih standarnya kalau nggak salah itu MD5 sih teman-teman yang digunakan ya.
untuk MySQL. Nah, kemudian untuk menghapus, nah ini kalau misalkan teman-teman tadi udah buat nih, atau pengen ini ya mengganti nama bisa pakai rename. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Katakanlah di sini dicontohkan Jeffrey, bisa diganti Jeff. Kemudian menghapus, teman-teman pengen hapus tuh usernya. Nah, silahkan pakai drop gitu. Nah, ini user level tertinggi sih root sih teman-teman. Nah, di situ untuk kontrol sih teman-teman. Nah, nanti yang lain sifatnya super user juga sih, tapi tetap sih kontrol utama nanti biasanya lewat root gitu. Nah, di sini untuk ini ya, digunakan untuk ini ya teman-teman, menampilkan ya, grant ya. Nah, tadi kita sudah memberikan apa namanya grant ya, izin hak akses itu kepada user tertentu. Nah, nanti setelah teman-teman membuat apa memberikan ya izin grant tadi, teman-teman bisa tampilkan ini grant-nya. Nah, ini grant yang default teman-teman. Yang atas tuh yang default. Kalau default asli belum ditambah-tambah grant tertentu, biasanya defaultnya grant usage. Baru nanti misalkan teman-teman mau nambah kayak tadi ya, saya ya, grant ini, all privilege, nanti masuknya kayak gini teman-teman. Yang ini ya, grant all privileges ini. Keluarnya seperti ini. Jadi ini untuk melisting sih, grant apa yang sudah ada. Nah, nanti bisa juga sih teman-teman melisting, misalkan teman-teman lakukan insert, select, nanti keluarnya di sini. Di all privilege ini nanti akan berganti menjadi insert, select, dan sebagainya. Itu. Nah, di sini kemudian ada sedikit tambahan juga. Nah, kalau biasanya dalam suatu pemrosesan ya, ini ya teman-teman, kalau saya itu kadang-kadang bisa juga sih, kadang kita kelewat ya, jadi nggak menyimpan gitu ya. Sebenarnya kalau otomatis itu udah tersimpan sih teman-teman, hanya saja untuk memastikan ya, kayak kita kalau misalkan melakukan ini ya, apa namanya, mengerjakan satu dokumen, kemudian kita klik save itu kan untuk memastikan ya bahwa apa namanya, operasi atau mungkin kegiatan yang kita lakukan benar-benar tersimpan. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan flash privilege ini untuk menyimpan ya. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa sih, tapi misalkan lebih amannya ya, misalkan ada teman-teman apa namanya ragu, misalkan tadi belum tersimpan, nah ini bisa ditambahkan flash privileges. Kemudian kita masuk di SQL Index. Nah, di dalam SQL Index dicontohkan itu kayak indeks di buku ya teman-teman ya, indeks di halaman terakhir, akhir-akhir dari buku itu ya. Nah, fungsinya ini untuk membantu ya agar pernyataan SQL ini bisa lebih cepat. Nah, jadi nanti kalau misalkan dengan indeks itu harapannya kan kita udah tahu tuh. Kayak teman-teman misalkan menggunakan buku, kita tahu tuh. Misalkan katakanlah tadi ya, Mbak ada misalkan tulisannya Mbak Aisyah atau Mas Muhammad Putra. Nah, tadi ya. Nah, itu kan ada ya namanya A. Sama misalkan katakanlah Mas Muhammad Putra, nama belakangnya Putra ya, P ya. Nah, itu kan kalau indexing kita pakai huruf ya. Huruf apa? Misalkan katakanlah namanya, kemudian kita ambil hurufnya, itu nanti kan udah merefer ke halaman tertentu. Nah, itu kan lebih cepat dibandingkan kita misalkan mencari one by one. Oh, Mbak Aisyah tadi kerjaannya halaman berapa ya? Mas Putra tadi halaman berapa? Itu kan lebih lama, takes time ya, butuh waktu. Maka di sini ada indeks untuk harapannya lebih mempercepat ya proses. Tapi kembali juga teman-teman, kalau datanya tidak terlalu banyak, mungkin pemrosesan cepat atau tidaknya tidak terlalu terasa. Jadi signifikansi kecepatan itu tidak signifikan ya terasa gitu. Nah, selain itu ada pula ya ini catatan ya. Kalau misalkan teman-teman memperbaharui tabel dengan indeks, biasanya ada butuh waktu juga ya, karena ada penyesuaian juga ya di sini ya. Jadi makanya biasanya indeks ini merefer pada kolom yang lebih sering untuk dicari. Nah, ini contohnya ketika nanti kita akan membuat indeks ya. Ini salah satu tabelnya, tabel employee. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan untuk gambar ini atau untuk sintaks yang ada di sini. Saya beri kesempatan ke teman-teman. Kalau yang udah boleh lagi, tapi kalau bisa kasih kesempatan teman-teman yang lain dulu ya. Ada yang bisa menjelaskan terkait indeks yang ini? Create index ini untuk apa? Ini ada beberapa ya, yang di bawah juga ada ya, show index nanti bisa ini ya, apa namanya, rekan mahasiswa yang berbeda. Silahkan, ada yang mau menjelaskan hasil dari apa telaah video tadi bagaimana? Ada? Mas atau Mbak?
Silahkan. Yang di atas ini create index ini apa, kemudian yang di show index apa, kemudian ini ada 3 ya. Nah, itu. Gimana hasil melihat videonya tadi? Silahkan. Keaktifan apa tunjuk? Kalau tunjuk nggak dapat itu, nggak dapat poin. Kalau tunjuk nggak dapat poin ya. Tapi kalau misalkan keaktifan saya beri kesempatan. Saya tunggu. Anda? Saya mau nyoba, Bu. Oh, boleh. Silahkan. Jadi ini yang pertama create index. Kita buat dulu indeksnya. Terus di sini ada IDX last name. Ini nama indeksnya. On employees ini nama tabel. Buka kurung last name ini nama kolomnya. Oke. Baru nanti query jalan. Oke, ini Mbak siapa? Mbak Rahma ya? Iya, Silahkan Bu. ya. Nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Makasih, Bu. Oke, ada lagi nih teman-teman, tinggal show. Silahkan. Ada yang mau coba lagi untuk menjelaskan untuk yang show index ini gimana? Ada dari teman-teman? Saya beri kesempatan apa tunjuk nih? Kalau tunjuk nggak pakai itu loh, nggak ada poin ya. Oke, nggak ada? Tunjuk ya. Oke, saya tunjuk aja deh. Oke, yang belum apa tadi? Ada yang mau? Kalau yang yang mau saya berarti nggak usah tunjuk. Silahkan. Yang show index ini, show index from employee 14 employees ini maksudnya show index ini operator untuk menampilkan SQL yang create index from employees 14 ini nama kolomnya, ini employees ini nama database-nya. Oke. Agak sedikit kebalik sih sebenarnya, Mas. Oh, yang di kebalik sini ya? database ya. Jadi urutannya sama, teman-teman. Jadi ini ya, nggak apa-apa Mas Yonatan. Silahkan ya nama sama NIM-nya ya. Jadi sedikit ralat ya dari penjelasan Mas Yonatan. Jadi employee 14 ini adalah database-nya, di sini tabelnya. Jadi sama kayak struktur yang di atas teman-teman yang sebelumnya tadi. Sama. Jadi nggak membingungkan kok. Nah ini ya, struktur ini sama terus. Nama database, di sini nama tabel. Ini sama, baik itu revoke, kemudian kita pakai grant ya. Grant ini bintang sama bintang ini sebenarnya menggantikan. Kalau yang di depan ini nama database, yang di belakang ini nama tabel. Sama, struktur ini tidak berubah. Oke, hanya saja nanti berbeda dengan yang bawahnya. Nah, yang di bawahnya silakan. Ada lagi yang mau menjelaskan atau saya tunjuk? Silakan ya Mas Jonathan, nggak apa-apa. Nama sama NIM-nya ya untuk yang sudah aktif. Terima kasih. Ada lagi? Bu, Oke, Mas Rahman silakan. Yang yang ketiga ya. Gimana? saya mau coba ya Bu ya. Silakan. Ini untuk show index ini sama seperti yang tadi di atas untuk melihat tabel yang sudah dibuat. Ini dari tabel employee ya Bu ya. Sama dari database-nya employee 14 Bu. Benar-benar. Nah, gitu ya. Nah, silakan Mas Rahman nama sama NIM-nya ya. Terima kasih. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kayak cuman ini ya teman-teman. Apa namanya? Ngetes teman-teman. Jadi gini ya. Untuk struktur, untuk pemanggilan indeks ya. Habis teman-teman membuat indeks dengan create index, itu teman-teman bisa melihat kembali indeks yang telah teman-teman buat dengan melihat ini ya, menggunakan query show index from di sini. Jangan lupa ya, employee 14 ini sama ya strukturnya, di depan itu database, di belakang itu tabel. Kemudian kalau di sini yang employees ini tabelnya ya, jangan lupa yang di sini kolom. Kemudian kalau yang di sini apa namanya? Ini ya teman-teman. Apa namanya? Di bawahnya ini sama, serupa juga kan ya, hasilnya sama, hanya saja struktur penulisannya aja teman-teman yang berbeda. Kalau di saya tuh soalnya kalau nggak dikeluarin tadi kayaknya nggak bisa ini ya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman, ngetes dulu. Mau dicoretin tapi nggak bisa itu. Nggak masuk. Bentar. Ini ya. Jadi di sini ya teman-teman. Aduh, warnanya. Bentar. Ini katakanlah merah. Bentar ya. Oke. Ini. Oke.
Bentar. Jadi biar teman-teman nggak lupa ya. Di sini ini ya teman-teman. Kalau misalkan ini yang di sini ya, ini yang database-nya, saya kasih tanda pakai ini aja. Nggak biasa sih saya pakai itu. Jadi ini ya, saya kasih teks aja ya. Di sini ini db dot di bawahnya sampingnya tabel. Nah, kalau di sini ini ya, yang ini tabelnya, di sini kolom. Nah, kalau yang di bawah di sini ya. Nah, di sini tabel. Kemudian di sini ada DB-nya, database ya. Nah, di sini database-nya. Nah, seperti itu ya. Lebih mudah kayaknya. Ini nggak biasa pakai penulisan ya. Oke, saya lanjut dulu. Tadi terima kasih ya teman-teman yang sudah aktif. Jangan lupa mencatatkan diri untuk ditukar poin. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, bentar. Ininya saya hapus lagi ya. Clear drawing. Oke. Nah, di sini, kalau di sini gimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan dulu di sini? Ini yang namanya composite, teman-teman yang ini. Ini namanya composite kalau yang ini. Silahkan, ada yang mau menjelaskan untuk kasus composite? Silahkan, atau saya tunjuk? Saya tunjuk tapi nggak pakai itu ya, nggak pakai reward. Atau ada yang ini, sudah ready? Sudah siap, nggak usah ditunjuk. Silahkan. Ibu, Boleh? mau nanya Bu. Ini Gimana? kita ngejelasinnya create index gitu Bu. Iya, kenapa di sini ada 2 ini? Karena kan composite ya. Nah, itu bisa dijelaskan nanti. Termasuk nanti outputnya ya di sini ya. Kenapa nampil gitu? Boleh kalau lagi nggak apa-apa Mas Rahman, nanti seperti yang tadi ya SDTI. Biasanya kayak gitu nanti Mas Rahman apa namanya? Tulis lagi sih. Boleh mau Mas Rahman? Silakan. Tadi Bu, saya baru mau nanya dulu. Oke. Kalau ada silakan. Mau Mas Rahman atau teman yang lain. Ini yang kondisi composite ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi kan kita menggunakan 1 kolom. Nah ini yang 2 kolom. Silakan. Maaf ya tadi matanya kok agak pedes. Silakan. Ada teman-teman yang composite? Ini kenapa di sini ada 2 kolom? Maksudnya di sini kan 2 kolom, kemudian di output bagaimana gitu. Hasil tadi telaah video bagaimana? Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Nanti kita review bareng. Ada? Yang lain? Mas Rahman atau teman-teman yang lain boleh loh. Kalau mau lagi nggak apa-apa teman-teman, nanti tambahan poinnya lagi. Silakan. Karena sepi sih, belum ada. Semoga aja nggak ngantuk. Bu, ini tuh last name ini kolom ya Bu ya? Apa-apa Last sih Bu? name itu kolom, betul. Kolom ya Bu ya? Kolom. Strukturnya yang ini ya, tadi ya, sebentar ya. Nanti teman-teman juga bisa nyoba. Yang ini ya. Jadi nanti ada ini teman-teman, employee number, birth date, ini tanggal lahir, kemudian ada first name, ada last name, ada gender, ada hire date. Jadi tanggal mulai bekerja ya, dipekerjakan gitu. Nah, dari itu kita coba nih bikin kolom. Tadi kan kita menggunakan 1 kolom. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan ada composite, ada 2 kolom? Nah, silahkan dengan sintaks ini dijelaskan, kemudian kenapa outputnya seperti ini outputnya, silahkan dijelaskan. Simpel aja, pemahaman dari teman-teman aja, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan bareng. Atau mau tunjuk. Tunjuk juga nggak apa-apa teman-teman, tapi nanti nggak dapat poin ya kalau tunjuk, meskipun jawab nggak dapat poin. Tapi kalau misalkan ada volunteer, itu dapat poin. Bagaimana? Bu, saya mau coba, Bu. Oke, silahkan Mbak. Jadi kayak tadi yang sebelumnya, dia bakal ngebuat indeks itu dari tabel employee dan kolomnya last name dan first name. Jadi pas show index ini diambil dari database employee 14 di tabel employee. Nah, nanti bakal muncul last name dan first name sama yang tadi sebelumnya sudah di-input, Bu. Oh iya, yang di-input betul ya. Yang ini yang baru ya teman-teman, kita lihat ya. Namanya kalau tadi ini ya, last name aja ya. Nah, ini ya.
betul, last name, kemudian ini ya, IDX name yang 2 ini teman-teman. Silahkan tadi siapa? Mbak siapa? Alika, Bu. Mbak Alika silahkan ya, nama sama NIM-nya ya, jangan lupa ya di chat. Terima Baik, Bu. kasih. Nah ini ya teman-teman sama juga ya, jadi saya kasih annotate ya di sini, biar teman-teman nggak bingung. Tadi saya tuh lagi nyobain itu ya, apa namanya, yang itu pakai ini ya, drawing, apa namanya, drawing pen gitu, tapi kenapa nggak PW gitu sih teman-teman. Ini ya, jadi manual aja ya begini ya. Maaf ya. Ini DB-nya, ini tabelnya ya, sama strukturnya kayak tadi ya. Jadi nggak membingungkan. Depan itu pasti DB, yang belakang tabel. Sama seperti yang sebelumnya. Yang ini tabelnya juga. Ini tabel. Nah, di sini kolom. Kolomnya sama. Kalau composite ini hanya lebih dari 1 kolom aja sih teman-teman. Hanya saja di sini ya, kalau kita lihat ya dari segi bentuk ya, kalau ini ya yang IDX last name ini yang kita buat tadi teman-teman. Nah, yang baru ini kan ada 2 ya. Yang 2 itu ternyata dicatatkan seperti ini teman-teman. 2 kali ya teman-teman ya. Tapi namanya itu indeksnya sama. Kita kan ngambil 2 kolom ya. Ada first, ada last. Nah, hanya saja ini ya. Untuk apa? Indeksnya namanya sama. Hanya pencatatannya ada 2 kali gitu ya. Ini hanya untuk outputnya aja. Nanti teman-teman kan biasanya tinggal masukin aja ininya, SQL-nya aja. Nanti ini kan outputnya udah otomatis. Oke, saya lanjut dulu. Bentar. Hapus dulu deh. Oke. Nih. Nah, untuk yang ini gimana, teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan? Ini satu paket aja ya, karena ada korelasi di atas sama di bawah ya. Jadi silahkan untuk ini ya, satu aja deh kalau ini. Oke. Oh, 2 boleh deh, 2 boleh. Yang atas ya, yang atas silahkan dijelaskan, yang bawah boleh. Silahkan, ada 2 kesempatan lagi. Silahkan yang mau mencoba, yang belum, ataupun yang sudah mau lagi, silahkan. Bu, saya mau coba yang atas, boleh nggak sih, Bu? Boleh, boleh. Ini yang lebih mudah. Tapi saya, kalau misal salah, maaf ya, Bia. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Kalau menurut saya, yang alter index ini, kan tulisannya di atas tidak ada perintah alter index. Kenapa error? Ya, kenapa error? Karena alter indexnya itu nggak ada, maka ditulisnya if exist tuh, Bu. Kalau menurut saya. Jadinya adanya tuh alter table, bukan alter index. Alter table. Salah ya, Bu ya? Kurang ini aja sih sebenarnya. Tapi idenya cuma kurang dilurusin aja sih sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan ya, Mas Rahman, itu dapat lagi tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mengapresiasi keberanian teman-teman untuk mencoba ini ya, mengetes kepahaman teman-teman. Ada lagi yang bisa meluruskan dari Mas Rahman? Waduh. Ada, Mas Sultan nih. Udah ready? Silakan. Saya mau nyoba yang kedua, Bu. Oh ya udah, silakan Mas Sultan untuk yang kedua. Nah, yang kedua ini sintaks buat ngehapus indeks, Bu. Nah, pertama tuh alter table dari tabel employee, terus sintaks drop index, nama indeksnya, Bu. Betul, nama indeksnya. Kemudian di output gimana, Mas? Udah hilang ya? Iya, udah hilang. Nah, oke. Silahkan ya, Hapus. Mas Sultan ya. Nama sama NIM-nya ya, jangan lupa. Oke, ada yang ingin meluruskan penjelasan? Terima kasih. Ya, Saya mau sama-sama. coba ngelurusin Rahman, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Jadi di SQL Index ini nggak ada alter buat ngerubah data, tapi adanya alter buat ngehapus indeksnya doang, Bu. Oke, ya. Oke. Gitu aja, Bu. Silahkan Mbak Rahmat. Nggak apa-apa ya yang sudah atau misalkan aktif lagi. Tadi silakan dicatatkan lagi, nggak apa-apa teman-teman. Karena kadang-kadang kalau misalkan berapa kali gitu ya, saya ngetesnya dari ini ya, pencatatan teman-teman gitu ya. Oke. Kalau tadi sekali terus lupa nggak nulis lagi, berarti nanti kelupaannya, takutnya saya kelupaan, hitungnya cuma 1. Jadi silakan di ini lagi, type-in nama sama NIM-nya lagi. Oke, ini ya teman-teman ya, kita bahas dulu ya dari hasil pemahaman dari teman-teman kita ya. Jadi udah benar ya teman-teman ya, kaitannya dengan alter index tadi sudah ada revisi ya. Jadi untuk alter index di dalam MySQL itu tidak ada ya. Nanti teman-teman kalau menggunakan
DBMS kayak semacam Postgre, kemudian Oracle, sama saya lupa lagi satu lagi apa sih? Kalau nggak salah apa Akses apa yang SQL Server kalau nggak salah teman-teman, saya agak lupa. Antara SQL Server kalau nggak Microsoft Access itu ada, bisa teman-teman. Jadi ini saya tes ya teman-teman, alter index if exists ini sebenarnya bukan ininya sih Mas Rahman tadi, tinggal meluruskan aja, alter indexnya tetap alter ya. If exists itu hanya kita mengetes aja teman-teman. Kalau misalkan di sana sudah ada, itu biasanya ada if exists gitu. Hanya mengetes aja sih, sebenarnya nggak terlalu signifikan aja. Kemudian di sini ada ini ya, sama ya, sebenarnya mau niatnya kan mau melakukan perubahan ya, tapi kan dia tidak bisa. Jadi misalkan dari nama ini saya pengen ubah ke sini. Tapi karena si MySQL tidak mengakomodir ya, nah maka dia tidak bisa teman-teman untuk melakukan alter. Nah, alter ini nanti diperbantukan untuk ini ya, yang dijelaskan Mas Sultan, untuk melakukan drop, teman-teman. Dropnya nggak bisa langsung juga, teman-teman. Kebetulan misalkan katakanlah ya, teman-teman pengen menghapus indeks, itu nggak boleh langsung drop indeks gitu. Tapi ada ya, nah gini, kalau kita menggunakan kode ini ya, SQL-nya menggunakan MySQL, itu teman-teman menggunakan alter table ini ya, employees, katakanlah nama tabel, kemudian drop index nama indeksnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan, kan ada beberapa juga ya, kayak yang saya sampaikan tadi. Misalkan teman-teman menggunakan apakah Postgre ataupun ini ya, SQL Server, itu kalau nggak salah itu bisa teman-teman. Kalau SQL Server, teman-teman pakainya drop index aja. Itu langsung kalau nggak salah sih. Sama ini ya, akses apa ya kalau nggak salah nih, ada sih teman-teman. Tadi ada beberapa saya. Jadi itu bisa sih teman-teman nanti. Kalau misalkan dropnya itu langsung pakai drop aja. Jadi nggak usah pakai ini ya, nggak usah alter. Kalau alter itu kalau kita pakai MySQL. Nah nanti otomatis ya, misalkan kita tadi sudah membuat. Nah ini ya kalau kita buat yang tadi ya, saya hapus yang satu ya. Yang last name tadi udah terhapus. Nah nanti teman-teman tinggal tampilkan gitu. Saya kira demikian ya untuk materinya. Sebentar, mohon maaf ya jadi agak telat banget nih tadi. Gara-gara double ini saya upload dulu ya latihannya. Silahkan dicoba ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Bentar. Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke, gimana Mbak? Yang di slide 18 itu, 18. maksudnya yang alter index itu yang atas, itu tuh... 18 ya? 18? 19, Bu. 19, Bu. Iya, yang oh, ini, Bu. Ini. Iya. Ini alter index yang atas itu maksudnya itu nambahin indeks atau update indeks, Bu? Rename ini Mbak aslinya. Tahu nggak? Nah ini kan ya, alter indeks, niat saya kan pengen mengubah ya, kita pakai alter gitu. Saya ngetes kali aja kalau misalkan di dalam apa namanya, karena kalau teman-teman pakai SQL Server, alter indeks itu ada, bisa dipakai. Tapi kalau pakai MySQL beda DBMS teman-teman, beda DBMS nanti beda ininya ya. Ada beberapa yang bisa, kayak yang kemarin kalau nggak salah itu ya, yang kita pakai apa itu ya, saya agak lupa, join atau apa ya. Jadi join itu ya, join itu kan ada ya kalau di MySQL itu nggak bisa ya, full join apa ya kalau nggak salah itu ya. Nah itu juga ya, kalau beda DBMS kadang-kadang ada beberapa kode SQL itu bisa beda teman-teman. Jadi kode SQL itu tidak selalu bisa berlaku secara umum ya. Bisa juga karena menggunakan apa DBMS-nya beda, misalkan SQL Server itu bisa, alter index ini bisa jalan. Seperti ini persis kalau nggak salah bisa jalan. Tapi kalau di MySQL beda ya, nggak bisa itu. Saya tes kan ya, biar tahu kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa. Nah tergantung ini teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman mau lihat ini sih, bentar. Saya share ininya. Bentar. Bentar ya. Ini sih teman-teman. Saya lihat di apa tutorial point apa ya. Jadi di situ ternyata memang ada ini ya, perbedaan sedikit. Bentar. Ini ya. Drop. Nah, ini. Nah, ini ya untuk indeks ini. Oh, Waitress School ternyata ini teman-teman. Di Waitress School saya izin share ininya tadi di chat ya. Ini ya teman-teman ya, di chat silahkan itu bisa dibuka ya.
di Waitress School, sama saya buka di sini dulu, di sharingnya saya stop share dulu. Jadi saya ambilin di Waitress School itu, sebentar, share screen ini ya teman-teman. Ada sedikit perbedaan ya. Nah ini ya. Nah ini unique. Unique ini juga bisa sih teman-teman kalau pengen bikin indeksnya unik aja sih, berbeda. Tadi nggak saya, karena tidak terlalu sering digunakan sih. Ini ketika kita menggunakan kombinasi ya, atau namanya composite ya. Nah ini teman-teman. Nah ini ya untuk drop, ini kan ada beberapa, tapi di sini nggak ada kan ya. Ini nggak ada apa namanya opsi untuk alter kan. Nah alter ini bisa berlaku kalau nggak salah sih di SQL Server. Soalnya SQL Server kalau nggak salah yang di W3 Resource ini ada teman-teman. Kemarin kebetulan saya ini dropnya ada sih, sebentar ya. Nah ini ya. Oh ini teman-teman. Nah ini alter ya. Ini bisa nih. Alter kelihatan nggak sih di teman-teman? Ada iklannya. Ntar. Nah ini ya teman-teman. Alter index ini berlaku di Postgre, Oracle, sama SQL Server. Untuk kodenya ini bisa alter index, if axis ini ya. Ataupun if axis ini nggak usah pakai, nggak apa-apa teman-teman. Langsung aja name, rename. Tapi kuncinya teman-teman pakainya ini ya, Postgre, Oracle, sama SQL Server. Kalau pakai MySQL ternyata alter index ini tidak ada ya, apa namanya, opsinya, maksudnya tidak menyediakan ya perintah untuk alternya. Nah kalau yang satunya ini, nanti saya kasih di chat juga yang ini ya. Nah ini untuk alternya, saya taruh di chat ya teman-teman. Kemudian untuk yang ini tadi ya, yang Waitress School ini ya teman-teman. Nah ini ada macam-macam teman-teman untuk drop. Nah kalau kita pakai di sini MySQL apa Microsoft Access, maaf lupa. Kalau MS Access ya, nah, MS Access ini langsung sih teman-teman drop index. SQL Server ini ya, pakainya seperti ini. Ini Oracle. Oracle lebih enak lagi teman-teman. Cuma tinggal langsung drop index name ya. Nggak pakai embel-embel. Lebih simple ya Oracle ya. Kalau Oracle tuh saya kurang tahu ya, ada versi free-nya nggak ya? Saya agak lupa soalnya udah lama banget nggak pernah pakai Oracle sih teman-teman. Jadi nggak agak lupa. Lebih sering kayaknya MySQL sama SQL Server pun kadang-kadang nggak terlalu ini juga sih. Lebih umum karena memang ini ya open source-nya lebih enak MySQL sih. Ada beberapa yang mungkin layanannya kadang-kadang dibatasi ya kalau misalkan untuk yang free. MySQL ini yang lebih preferably sih. Nah, ini untuk kodenya kalau di MySQL kita pakai ini ya, alter table drop ya. Agak sedikit berbeda. Nah, sama halnya nanti kalau teman-teman ini ya, programming itu kan tergantung teman-teman nanti misalkan apa namanya, misalkan based on framework misalkan ya, PHP ya, PHP itu misalkan teman-teman mau pakai framework apa, biasanya ada ininya sendiri teman-teman, dokumentasinya sendiri, bagaimana misalkan melakukan apa gitu ya, operasi apa itu biasanya ada sendiri gitu. Jadi hal ini juga tergantung ya, jadi menyesuaikan kalau kita bicara SQL tentunya kita disesuaikan sama DBMS-nya yang dipakai apa gitu. Kalau kita umumnya biasanya pakai MySQL ya untuk belajar gitu. Biasanya kalau Oracle itu levelnya biasanya perusahaan sih teman-teman, karena ambilnya yang ini ya, apa, berbayar ya biasanya seperti itu. Oke, itu saya balik lagi ya ke mana tadi, bentar ya. Kita tadi bahas di bagian ini ya. Jadi ini ya, kita kembali lagi ke bagian alter ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk alter nanti di MySQL tidak ada ya. Jadi untuk pengetahuan saja kalau alter itu tidak ada. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan operasi create dan juga operasi drop ya untuk indeksnya. Gitu. Saya kira demikian ya untuk penjelasannya. Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Semoga sih menjawab ya kaitannya dengan alter tadi. Gimana Mbak yang bertanya? Ya paham Bu. Oke, sip. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang ragu, nggak apa-apa dijawab aja. Misalkan nanti sudah selesai kelasnya. Oke, saya lanjut dulu ya untuk ini ya, latihannya. Bentar ya, saya share dulu. Maaf ya, jadi lama tadi. Harusnya ini ya, harusnya sudah share. Silahkan ya, yang belum presensi isi dulu presensinya. Sama yang kemarin konfirmasi, mau konfirmasi silahkan ya. Yang kemarin merasa belum hadir, belum mendatakan kehadiran,
nanti silakan konfirmasi ya ke saya untuk kehadiran yang kemarin, karena saya lihat belum full kelasnya. Yang kemarin ada beberapa mahasiswa yang belum mengisi presensi ya. Mohon maaf ya kemarin nggak bisa ada kelas. Ini saya bagi dulu ya. Ibu, Gimana? lewat mana nanti konfirmasinya lewat WA? Boleh atau mau ini aja nanti. Jadi di akhir habis ini nanti saya bukain aja teman-teman untuk apa kehadirannya. Yang belum nanti sekalian konfirmasi gitu aja. Gimana? Malah lebih gampang. Langsung aja ya. Nggak usah lewat WA ntar. Ntar ya saya izin ini dulu deh. Saya share dulu apa soalnya. Mohon maaf ya agak telat tadi bareng-bareng. Ntar di bawahnya. Mana sih? Yang basis data ya. Basis data. Oke, LKP. Nanti agak terkesan ini ya teman-teman kalau yang ini. Mungkin teman-teman login, keluar, masuk root lagi, keluar login gitu ya. Jadi karena emang untuk ngetes ini sih fungsionalitasnya ya. Nah, nanti misalkan saya tadi udah nyobain beberapa, cuma nanti kalau misalkan ada yang kurang sesuai ditanyakan aja ya. Kali aja saya ada yang miss. Karena belum sempat ini ya cek satu-satu gitu. Cuman saya ngetes secara umum aja sih. Ntar nanti silahkan sembari dicek aja. Kali aja kayak kemarin ya. Kemarin itu kan saya kelewatan ya, ada yang apa tambahan itu ya teman-teman pakai apa namanya kolomnya ya ada kelewat satu ya belum saya tambahin itu. Nah itu nanti ada misalkan ada perbaikan mumpung masih kita ini ya bisa ralat dicobain aja dulu. Ini ya untuk deadline-nya sama ya jam 1 ya. Oke. Nah, silahkan ini saya limitnya 1 aja ya teman-teman. Ntar kayak biasa ya. Jadi nanti teman-teman dari SQL aja, kemudian nanti habis SQL disimpan aja pakai ini. Tapi saya kasih yang TXT sih kalau misalkan teman-teman mau submit TXT. Kalau bisa ini aja dari save SQL, kemudian di save jadi docs gitu. Nih, bentar. Oke, sudah. Silakan dicek di leads. Kemudian yang mau konfirmasi kemarin, bentar ya. Saya izin share screen dulu. Ini saya udah share screen belum? Tapi kayaknya masih materi ya. Bentar, ini dulu deh. Nggak salah. Nah, ini ya. Bentar. Aduh. Sistem dan teknologi lagi. Ini ya. Bentar, isi presensi. Nah, yang kemarin ini ya, teman-teman. Bentar ya. Masuk dulu. Ini ya, coba dicek dulu di bagian ini. Penugasannya. LKP-nya. Silahkan dicoba. Mohon maaf ya, kelihatan agak banyak di sana nomornya. Karena dia harus balik lagi teman-teman. Saya pengen teman-teman nanti kalau keluar error itu nggak apa-apa ya. Jadi capture aja errornya karena dia ini nggak punya akses kayak tadi ya di saya. Teman-teman merefer ini aja melihat ke presentasinya ya. Jadi kalau misalkan ada kegagalan karena dia kan belum punya hak akses itu di capture aja nggak apa-apa. Baru nanti misalkan di bawah-bawah kan ada soalnya suksesnya, misalkan bisa berjalan, nah itu baru di-capture lagi yang baru. Jadi nggak apa-apa yang ini memang ada error-nya nggak apa-apa. Kalau yang biasanya kan saya error, hapus aja ya, kalau ini jangan. Nanti misalkan ada error, katakanlah misalkan untuk bagian-bagian tertentu ya, untuk menunjukkan dia belum punya diberi grant access, itu silakan dimunculkan. Nah ini ya, yang lembar kerja praktikum pertemuan 14, sembari dicek aja teman-teman. Kali aja saya salah, ini ada ngasih ininya, instruksinya. Insya Allah sih semoga aja udah bener. Karena agak buru-buru nih tadi. Silakan dicek lagi ya. Kemudian ini tadi yang belum melengkapi kemarin ya saya share juga sekalian. Kalau ada orangnya sekalian ya teman-teman dikonfirmasi aja sebentar. Praktikum ya. Kalau yang kemarin tuh nggak ada masalah ya. SDTI itu kan sama Bu Ria ya teman-teman ya.
Bu Ria itu kalau nggak salah teman-teman masuk semua sih. Bentar. Yang ini itu kemarin, ini kan 14 ya. 14 nanti silahkan diisikan dulu. Kemudian yang 13 ini ada beberapa mahasiswa yang kemarin belum. Coba deh. Sekalian konfirmasi aja. Nggak apa-apa, konfirmasi aja ya. Saya panggil aja ya. Kartika ya, kemarin belum ini ya, belum presensi. Iya Bu, lupa. Oke, saya update ya. Iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini Dava, Mas Dava, ada? Ketua kelas, ada? Dava ada nggak? Ini ada. Orangnya di mana? Nggak ada orangnya. Halo? Oh ya udah deh. Ini ya. Mungkin Bu. Oke. Halo? Udah? Bisa? Kemarin belum presensi ya? Halo? Mas Dava? Dava? Oh iya Bu, maaf saya kemarin Lupa tuh ya? pengen nge-WA Ibu kalau saya Belum presensi lupa ya? presensi, Oke. cuman saya juga lupa ngomong ke ibunya. Ya Maaf udah, Bu. nggak apa-apa. Ini aja saya review soalnya takutnya nanti teman-teman jadi kehadiran agak lumayan soalnya. Oke, Oh iya terima Bu, kasih. maaf Lanjut. ya Bu, saya Nggak minta apa-apa. tolong ya Bu, makasih. Apa? Ya, Ahmad Nazmi ada? Ada Bu. Oke. Kemarin lupa juga? Iya Bu. Oke. Ada Niwayan Giri ada? Ada Bu. Nah, kemarin lupa juga ini? Iya Bu. Atau sih? Oke, kita lanjut dulu ya. Bentar ya. Aduh. Maaf ya teman-teman. Ini di saya yang ngelola kayaknya. Mohon maaf ya teman-teman. Laptop tua. Jadi ini ya bermasalah. Bentar ya. Nah, silakan teman-teman sembari dicoba aja latihannya. Kali aja takutnya saya salah. Sekalian cross check soalnya. Gimana? Maaf Bu. Saya juga tuh Bu, belum Bu. Oh, Saya iya. kemarin hadir. Oke, bentar ya. Kayak di saya Ya, deh. Bu. Bentar, nge-freeze ya. Bentar. Halo Bu. Oh iya, oke. Iya kan? Nih. Aduh, maaf ya. Aduh. Bu, katanya si Bima mic-nya error, terus katanya namanya nggak ada Bu. Di Gimana? absensi itu. Kata Bima. Di absen mana? Absen yang Ini list yang Ibu atau lagi yang share di screen. ini? Oh iya, sebentar ya. Bentar. Iya Bu. Atau di saya. Bentar. Maaf ya teman-teman, derita laptop tuh. Aduh. Astagfirullah. Aduh, lama ini. Kayaknya itu deh. Saya sering nge-freeze teman-teman. Bentar ya. Maaf Bu, tadi Bapak saya bersin Bu. Ada hiburannya. Yang lebih lucu lagi ini sih teman-teman. Ada yang Rahman Bu, Rahman. Maaf Bu, Bapak saya ketawa. Maksudnya bersin tadi Bu. Jadi apa namanya? Pernah teman-teman ada kasus katanya yang lagi ke toilet ya, yang Bu Anita apa ya? Itu ya, saya nggak tahu sih. Belum pernah sih kelas saya. Jadi bunyi itu sih langsung. Ya nggak apa sih, tapi ada hiburannya aja. Bentar ya. Oh, kayaknya belum ngupdate deh. Bentar ya. Waduh, di saya kayaknya ini ya lama sekali. Oh iya, tadi screenshot juga belum ya? Bentar ya, saya lupa. Bentar. Tadi Mbak Kartika sudah ya. Oh, Mas Dava sudah. Ini Mas Ahmad Nazmi, Mbak Niwayan. Kemudian tadi Naufal Bagus. Kemarin gimana? Sudah atau belum? Saya udah ngisi presensi Bu kemarin, cuma saya kan Nggak masuk ya? aplikasi Bu lewat Moodle, cuma nggak masuk. Oh, nggak masuk ya? Oke. Terima kasih ya, udah dikonfirmasi. Mas Muhammad Rifki gimana? Makasih Bu. Saya juga udah Bu Sama kemarin ya? Bu. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Makasih ya sudah dikonfirmasi. Siap Ibu. Makasih banyak juga Ibu. Oke. Kalau di saya nggak apa-apa teman-teman, dikonfirmasi aja. Soalnya itu kan untuk ini ya, jumlah apa namanya, izin untuk ikut ujian ya sebenarnya. Itu pun nggak terlalu ini juga, kok nggak apa-apa sih teman-teman. Insya Allah sih full ya di teman-teman ya, nggak ada masalah. Ini kemarin apa ya? Oh ini ya, ada yang ini ya teman-teman ya, Izananda ini ya masuk.
sama Safira ya. Oke, yang SDTI udah belum ya kemarin? Udah ya kayaknya. Yang penting udah nggak ada masalah sih yang kemarin. Nanti saya rekap aja yang dari Bu Ria ya kemarin ya, pas Bu Ria ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Itu niatnya mau ngisi udah bagi tugas sih kemarin sama beliau, tapi kebetulan malah di saya ada ini kegiatan. Ntar SDTI. Silakan ya dicoba dulu aja teman-teman itu latihannya. Nanti kalau misalkan ada masalah mungkin atau saya salah nanti dikonfirmasi aja. Nanti saya ralat untuk misalkan sayanya ada salah input. Mohon maaf juga ya, harusnya teman-teman ceritanya kan mau ini ya, offline ya. Mohon maaf ya, karena kalau offline itu kalau jam 1 kita nggak dapat ruangan lab teman-teman. Jadi nggak bisa ini belajar di lab gitu. Jadi harusnya kita dapatnya itu cuma jam 10, sedangkan jam 10 saya setengah 11 itu ini ya, baru ini ya teman-teman ada kegiatan tadi ya, penutupan kegiatan diklatnya. Jadi nggak jadi tadi, mohon maaf ya. Ini ya teman-teman ya, sudah saya isikan ya. Insya Allah full, aman. Untuk SDTI-nya juga aman. Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan tidak untuk penugasan tadi? Dicoba dulu aja ya kayaknya. Kayaknya nggak terlalu susah sih teman-teman. Yang penting nyobain itu aja. DCL sama indeks ya. Oke, silahkan teman-teman yang bisa on cam. Saya minta untuk on cam, tapi kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Untuk dokumentasi aja, seperti biasa. Oke, silahkan ya. Ada 2 slide ya. Oke, silahkan yang bisa. Saya tunggu. Oke, saya hitungin ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk slide 1 dulu ya. Bentar ya, saya save dulu. Bentar. Nanti biasanya ini aja sih teman-teman yang ini, yang untuk bagian grant revoke itu teman-teman harus ini aja keluar masuk login, kemudian ngetesnya nanti keluar lagi. Kalau keluar pakai itu ya garing Q tadi ya. Jadi keluar masuknya aja. Nanti kalau yang indeks nggak usah pakai ini, pakai root aja yang indeks. Kalau yang pakai ini aja grant sama revoke tadi aja pakai keluar masuk loginnya untuk ngetes sih sebenarnya. Jadi agak sedikit ribet sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Itu nanti untuk bisa teman-teman bisa coba lagi juga selain kode-kode yang dari saya ya. Katakanlah misalkan teman-teman penasaran pakai yang lain, misalkan di sana belum saya masukkan ya, ada update pengen cobain juga, misalkan di tes itu nggak apa-apa. Nggak usah ditaruh di LKP nggak apa-apa. Kalau emang teman-teman pengen menguji gitu. Oke, yang slide 2 silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kalau mau off cam nggak apa-apa teman-teman. Silahkan. Sudah, tidak ada yang masalah untuk presensi ya. Oke, ada yang ditanyakan tidak dengan ini? Nanti dicoba dulu aja, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan ada masalah langsung japri aja. Seperti biasa ya. Sama ini ya, review dari penugasan yang sudah nanti coba saya segerakan ya. Karena kemarin baru selesai ini ya. Oh, baru tadi sih teman-teman. Tepatnya baru tadi saya selesai diklat ya. Jadi mohon maaf ya kalau koreksinya belum bisa segera selesai. Oke, saya kira demikian dari kelas kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, terima kasih banyak ya untuk partisipasinya. Saya mohon maaf sekali ya yang kemarin kita nggak jadi kelas ya. Malah akhirnya saya sampaikan untuk asinkronus yang hari ini juga harusnya teman-teman mau offline. Nggak bisa ya karena terbatas ruangan. Jadi mohon maaf sekali. Ya insya Allah sih kalau tidak ada masalah insya Allah minggu depan deh. Gitu. Oke, saya kira demikian. Apabila saya pribadi dalam penyampaian ada kekurangan, banyak kekurangan justru ya, harusnya tadi udah siap ya. Saya nelat-nelat untuk LKP-nya, mohon maaf sekali. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. silahkan ya kalau mau off cam. Terima kasih, Bu. Bu mau Iya, kenalan sama bapak saya sama-sama. nggak, Bu? Hah? Terima kasih ya, Mas Rahmat. Halo, Ibu. Gimana? Bu. Ada yang ditanyakan? Ini Bu, saya menemukan kalau di MySQL itu bisa, tadi kan yang buat
revoke sama granting itu bisa keluarnya pakai garing Q ya Bu. Bisa juga Ctrl C kalau nggak salah. Saya Nah, pernah itu pakai bisa. Ctrl C. Atau bisa juga pakai quit, bebas sih, silahkan. Ctrl C, maksudnya Ctrl sama C, keyboard. Iya Bu, Ctrl C. Iya betul. Oh, iya kan ya? Ctrl C, iya. Oh, bisa juga tuh teman-teman. Silakan dicoba. Wih, ini rame ya. Halo. Wih, ada yang belajar di rumahnya siapa tuh? Rame ya. Halo. Maaf ya, nggak jadi. Niatnya sebenarnya mau itu loh, apa namanya, offline. Tapi karena ini ya, apa namanya, situasi ya. Saya tadi baru selesai sih kegiatan itunya. Mohon maaf ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Iya Bu, jadi offline di rumah saya ini Bu. Yeay. Seru tuh. Ada itunya nggak tuh? Apa namanya? Makan bareng. Iya Bu nih, Bu kenalan sama bapak saya tuh Bu. Tan. Tuh Bu tadi tuh Bu, bapak saya tuh Bu. Yang bersin gede banget tuh Bu. Sorry Bu ya. Nggak apa. Ada iklan tadi nggak apa. Iya, ada iklan. Maaf ya, harusnya kan ini ya, niatnya harusnya mau offline ya. Ya Bu, jam 10 masih tadi saya udah mau berangkat Bu. Maaf ya, gara-gara masih itu. Jadi kemarin itu kan niatnya malah ini ya, seharian itu kan diganti ya SDTI-nya. Jadi malah jadi ini deh, lama. Malah SDTI-nya kan jadi harusnya Senin ya. Jadi saya undur kan hari Selasa. Itu. Itu pada Makasih Bu ngerjain ya. apa? Iya. Makasih ya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Ya, Itu Bu. jaga jarak Dadah, itu. Ibu. Physical distancing itu. Waduh. Kita ngekos bareng Bu. Ngekos. Ya, sehat-sehat ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Ibu, terima Ini kasih. ya Bu ya. Terima kasih. Oh iya, gimana Mbak? Ada yang ditanyakan? Tadi pagi. Ada Jarni. Iya Bu. Lupa saya pencet Bu itunya apa namanya? Apa? Kan pencet terus habis itu ada pencet lagi kan Bu di bawahnya. Nah itu lupa saya pencet jadi nggak ke itu absennya. Oh, ini apa? Kehadiran ya? Iya. Bener. Bentar ya Mbak Stefani, bentar. Iya kok, konfirmasi aja, kabarin aja. Kadang-kadang takutnya saya ini lupa. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau di kelas saya kayak gitu, santai aja, yang penting ngabarin aja. Bentar, ini SDTI ya, astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman ya. Karena ini tadi seharian, jadi langsung ya SDTI, terus tadi kegiatan itu, jadi nelat-nelat di kalian. Maaf ya. Aduh, sayangnya ya enggak ini. Bentar ya, ini SDTI yang praktikum basis data, bentar. Tadi udah pada isi belum ya? Maaf ya, agak lama nih saya. Aduh, lamanya. Tapi nanti itunya Apa? rekamannya di-upload ya Bu yang Iya, semuanya Mbak. Saya keluar masuk gitu. Nggak apa-apa. Itu jaringannya di rumah sekarang lagi. Biasanya kalau kelas saya, tenang aja Mbak, insya Allah setiap kelas itu saya record kok. Jadi nanti ini saya share linknya ya di bawahnya. Nanti kalau misalkan ada yang missing atau kelewatan, silakan bisa dilihat lagi ya. Karena kadang-kadang koneksi sih nggak bisa selalu ini ya. Berharap harapannya stabil, tapi kadang-kadang ini ya. Kayak di saya aja kadang-kadang ini. Ntar ya. Tadi udah. Kenapa? Iya, sama-sama, bentar Mbak. Takutnya ntar saya itu. Di saya lama banget. Beneran deh. Aduh, maaf ya, laptop tua. Koneksi saya juga cuma tethering. Bentar. Biasanya pakai ini sih WiFi, tapi nggak tahu WiFi-nya lagi nggak bagus. Iya, wifi sekarang kayaknya lagi nggak bagus sih Bu. Di rumah saya juga wifi-nya kadang-kadang suka nggak stabil ya? Lagi ini. Lagi nggak stabil. Padahal biasanya stabil-stabil aja gitu. Apa cuaca kali ya? Nggak tahu, nggak terlalu ini ya.
Makanya saya pakai tethering tapi kok ya ini ya, bentar. Kok loadnya jadi lama banget. Listnya tapi bisa dibuka nggak Mbak? Listnya bisa kan ya? Bisa sih. Bentar, Kalau bentar. Bisa nggak? Listnya harus bisa deh. Bentar. Bisanya kolomnya. Bentar ya. Aduh. Kenapa lama sekali di saya? Bisa. Coba pakai komentar. Izin live ya, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Nggak apa-apa, santai aja. Silakan ya kalau yang sudah. Ini sekalian ngecek. Aduh, bentar. Jadi saya lama banget ya. Oh ini baru. Bentar. Kehadiran ya tadi. Bentar. Tanggal 16. Oke. Masuk sih. Oh, Arkan malah belum. Oh, ini ada Rangga juga. Oh iya. Mbak Stefani ya? Iya, Ibu. Udah sih, Mbak. Name-nya akhirnya 145 bukan? Iya, betul, Ibu. Sudah masuk, Mbak? Malah yang hari ini bener, yang tanggal 16 ya? 16 November. Bener. 16 November sudah masuk sih. Ini tenang aja, praktikum kok. Saya takutnya nanti salah klik ya, SDTI. Sudah. Yang SDTI, Bu. Yang SDTI tadi full sih kalau nggak salah. Coba ya, bentar. Sekalian ya. Kalau ini malah yang belum, malah ada si siapa ini, Arkan. Ada Rangga belum. Rangga sama Muhammad Arkan malah belum. Itu PPBD yang barusan, Ibu. Malah belum tuh. Tadi saya lupa nggak nanyain sih. Malah udah saya closing. Kirain udah ngisi semua sih. Nggak apa-apa, nanti saya konfirmasi besok lagi, nggak apa-apa sih. Cuman untuk kehadiran kan ya santai aja teman-teman. Ntar Mbak. Aduh, di saya kok lama ya. SDTI tadi bisa nggak? Sudah masukin? Mbak Stefani, nyobain ini. Absennya yang nggak kepencet itu yang SDTI, Ibu. Oh, SDTI. Oke, sebentar ya. Barusan sih saya. Coba ya. Yang di daftar hadir ya, kayaknya yang di ini ya. Oh iya, saya ganti tuh yang ini tanggalnya kayaknya. Udah deh. Coba deh. Bentar ya, SDTI. Kita kelas D. Ini tadi sudah pada masuk ya. Ini Mbak Alia malah belum. Alia Triananda belum. Kemudian iya benar Mbak, belum. Betul. 145 ya Mbak Stefani ya, belakangnya 145. Oke. Saya save dulu deh. Oke, terima kasih ya Mbak udah dikonfirmasi sekalian. Ya, sama-sama. Silakan ya kalau misalkan mau live. Saya tutup juga ya kelasnya ya. Nggak ada pertanyaan kan ya? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.